Nah, teman-teman pertama kali buka Excel-nya, teman-teman buka dulu ke sheet yang tulisannya IO 17 sektor, teman-teman. IO 17 sektor, silakan dibuka IO 17 sektor. Nah, gambar di slide ini dan juga di file teman-teman, ini adalah bentuk dari tabel input-output di Indonesia untuk yang 17 produk ya. 17 produk atau 17 sektor. Ini ya, patokan kita di 17 produk itu ya. Nah, jadi ini adalah versi ringkas dari produk dari seluruh produk yang ada di Indonesia ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ini kan ada sektor satu kan ada pertanian, kehutanan, perikanan kan. Harusnya kan di sini banyak ya. Pertanian kan banyak tuh, ada pertanian padi, ada tembakau, ada apa dan sebagainya ya. Nah, ini disingkat teman-teman jadi satu bagian gitu. Jadi perikanan, kehutanan dan lain-lain gitu ya. Sampai ke bawah ke jasa lainnya ya. Ini yang selain selain 16 di atasnya gitu. Nah, ini yang ke bawah yang vertikal, tapi ada juga yang horizontal teman-teman yang ke kanan. Nah, sama isinya juga sama sampai nanti terakhir adalah jasa lainnya gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah gini. Nilai yang di tengah sini teman-teman, nilai yang di tengah sini yang 93 yang 93 juta ini adalah mengandung arti bahwa ada 93 juta produk pertanian kehutanan yang digunakan lagi di pertanian dan kehutanan gitu. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, ketika teman-teman mau membuat eh, apa ya, yang paling gampang itu gini, yang sederhana aja, yang roti aja tadi ya. Roti itu kan masuk di sini teman-teman. Roti itu masuk di industri pengolahan ya. Roti itu masuk di industri pengolahan. Jadi cara kita membacanya adalah berarti tadi kan roti itu butuh gandum ya, butuh butuh gandum. Nah, gandum itu masuk ke sektor yang pertama teman-teman. Jadi kebutuhan gandum untuk industri pengolahan itu nilainya kalau kita asumsikan aja ya, nilainya itu adalah yang ini teman-teman. Gitu ya, cara membaca tabelnya ya. Jadi ada sekitar misalkan 873 juta produk pertanian yang digunakan untuk industri pengolahan. Gitu teman-teman cara membacanya ya. Dan seterusnya ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Jadi nanti keseluruhan ini akan saling berkaitan karena konsep yang tadi ya, nggak ada barang yang tidak punya kaitannya dengan produk lainnya gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan kuadran satu atau yang kita namakan dengan input antara gitu. Nah, kalau kita bergeser ke kanan, setelah sini ini total permintaan input antara. Nah, ini ada konsumsi rumah tangga yang tadi kita pelajarin ya. Yang konsumsi CIG ya, investasi, terus ada government spending, terus nanti ada ekspor, dan lain-lain ya. Nah, itu masuk ke sini teman-teman. Nah, ini permintaan akhir kuadran 2 gitu ya. Nah, tadi juga udah dijelaskan ya. Tadi pertanyaan apa saja yang dipengaruhi, ada labor, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu masuk ke bawahnya teman-teman yang di sini. Ada kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, pajak, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebut dengan input primer. Nah, kalau kita jumlahkan ke kanan, ini kita jumlahin semua ya ke kanan ya. Ini kita jumlahkan ke kanan, semua sampai ujung. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan berapa nilai Y-nya ya. Jadi ini Y-nya nih. Y-nya itu outputnya gitu. Nah, nanti nilai yang di sebelah kanan sini akan sama dengan yang di bawah, teman-teman. Nih, akan sama nilainya nih. Ya kan? Akan sama nilainya. Nah, jadi I/O itu gitu teman-teman. Jadi intinya adalah ketika dijumlahkan ke kanan dan juga ke bawah nilainya akan sama. Ini mengindikasikan bahwa struktur ini berarti sifatnya linear ya. Jadi ketika ada satu bagian yang dinaikkan, maka pasti bagian lainnya akan juga ikut naik gitu teman-teman. Dan sebaliknya, ketika ada yang diturunkan, maka bagian lainnya juga akan ikut turun. Gitu ya. Sudah bisa memahami ya kira-kira teman-teman ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi kan penelitian kita membahas terkait gula, teman-teman. Nah, di sini nggak ada industri gula itu nggak ada di sini nih. Nggak ada yang secara spesifik kan. Nah, nggak mungkin karena kita pakai data yang gelondongan seperti ini ya. Misalkan data pertanian langsung kita kaliin sama tarif cukai gitu kan nggak mungkin kan. Maka kita harus pisahkan teman-teman. Yang mana industri gula di sini. Nah, cara kita tahunya industri gula itu di bagian mana, kita harus buka ke I/O yang
ukurannya lebih besar, yaitu I/O yang 185 produk. Ada di sheet sampingnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, di sini ada bahan baku dari gula, yaitu tebu ya. Nih, aku tanda ini tebu. Nah, ini dia punya nilai sendiri, teman-teman, tebu. Nah, nanti kedua tabel ini akan kita gabungin, teman-teman. Jadi kedua tabelnya akan kita gabungin supaya kita bisa memisahkan mana yang tebu, mana yang mana yang tebu atau gula ya, mana yang bukan tebu atau gula gitu. Nah, cara memisahkannya ada namanya dekonkordansi ya. Dekonkordansi itu berarti kita memisahkan bagian-bagiannya jadi bagian yang lebih kecil gitu. Caranya adalah dengan melihat patokannya di sini ya. Patokan di sini. Misalkan gini nih. Jadi pertanian dan kehutanan itu jadi ini sektor yang 17 ya. Jadi pertanian dan kehutanan itu terdiri dari produk 1 sampai 36 pada tabel input output yang 185 gitu ya. Cara membacanya gitu ya. Jadi gini, sektor satu di tabel input output yang 17 produk atau 17 sektor itu terdiri dari kode 1 sampai 36 di tabel input output yang 185. Maksudnya gini, maksudnya adalah kode satu berarti ini ya, 1 sampai 36 di bawah sini, kelewatan. 1 sampai 36 di sini. Nah, ini adalah sektor pertanian di tabel yang 17 sektor. Jadi itu yang di sini. Itu ya cara membacanya ya. Jadi kalau saya balik, jadinya sektor satu pertanian, kehutanan, dan perikanan itu terdiri dari produk-produk seperti padi, jagung, ubi jalar, umbi-umbian, kacang tanah, dan sebagainya gitu ya. Cara membacanya gitu. Nah, kalau kita udah menemukan keterkaitannya gini teman-teman, waktu berikutnya adalah kita harus bisa memisahkan teman-teman. Jadi kan tadi nih lihat ya, yang 17 kan ini cuma 17 kan, 1 sampai 17 nih. Ya kan, 1 sampai 17. Nah, nanti kita harus pisah teman-teman. Kita harus tambah satu di sini nih. Harus tambah satu kolom. Ini buat gula sendiri. Gula atau tebu ya. Gula atau tebu di sini sendiri gitu. Nah, kalau kita udah bikin di sini, berarti kita juga bikin di sini. Di sebelah atasnya. Kita bikin juga di sini gula. Bukan di sini posisinya. Maaf, posisinya di sini. Nah, kita harus bikin juga di sini gula atau tebu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa lihat nilai realnya gula itu berapa sih yang dipakai gitu ya. Nilai realnya gula atau tebu yang dipakai itu berapa gitu. Jadi nggak secara keseluruhan pertanian kehutanan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya gampang kayak matematika biasa ya teman-teman. Jadi kayak matematika biasa aja kita lihat aja di sini. Jadi kita lihat nih di 185 berapa gula yang dipakai ke dalam gula gitu. Bahasa bahasa gampangnya gitu ya. Jadi berapa industri gula tebu yang dipakai juga buat gula tebu gitu. Nah, caranya caranya gimana? Kita lihat di sini aja. Nah, ini tebu kan nomor 12 nih. Jadi kita lihat juga yang nomor 12. Ini caranya. Nah, ini nomor 12, ini nomor 12. Nah, berarti kalau kita lihat sini berarti ada 379.759 input gula yang dipakai buat membuat gula gitu ya. Cara sederhana gitu ya. Nah, jadi kita pindahin aja ke sini teman-teman. Kayak gini. Nah, dan seterusnya ya, sampai selesai semua ya. Jadi ke samping sini selesai, ke kanan juga selesai gitu. Caranya gimana ya? Nanti tinggal kita kurangin aja di sini. Misalkan nanti di sini nih ada nilainya, misalkan tebu yang dipakai ke perikanan itu ada 1.000 ya. Berarti nanti kita kurangin aja teman-teman. Berarti atas dikurangin 1.000 gitu misalkan. Gitu. Jadi dapat nilainya berapa gitu. Cara dapatnya gimana? Cara dapatnya adalah menjumlahkan berapa berapa tebu yang dipakai di nomor 1 sampai nomor 36 gitu. Jadi ini matematika biasa aja. Jadi matematika operasi matematika biasa. Nah, ini kan ada nih yang di sini kan. Nanti kita jumlahin nih yang 280 berapa tadi. Bentar. Ini kok dia jalan terus nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan kurang-kurangi, kita keluarkan semua satu-satu sampai nanti kita menemukan khusus buat yang gula tebu gitu. Nah, untuk praktek hari ini teman-teman nggak perlu ngeluarin satu-satu. Ini udah dibikinin ya, udah dibikinin. Tapi kalau nanti teman-teman mau belajar, caranya kayak gitu ya.
Caranya kayak gitu. Jadi patokannya adalah konkordansi di sini. Terus nanti teman-teman tinggal jumlahkan dulu semua berapa yang gula tebu. Habis itu kurangin sama sektor sebelumnya gitu. Akhirnya nanti kita dapat hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi kita bisa tahu tuh berarti produk gula tebu yang dipakai di industri pertanian, kehutanan, dan perikanan itu ada 264.000 gitu. Terus gula tebu yang dipakai di industri pengolahan ada 9 juta gitu. Nah, gula tebu yang dipakai di pertambangan nol, nggak mungkin kan gula tebu dipakai di pertambangan di pertambangan kan. Gitu ya cara cara melihatnya ya. Kayak gitu kan nol pasti nilainya. Terus gula tebu yang dipakai di listrik pasti nol karena kan listrik nggak butuh gula tebu kan, nggak mungkin ada pembangkit listrik tenaga tebu gitu atau tenaga gula gitu kan. Nah kayak gitu teman-teman cara melihatnya ya. Dan seterusnya ya kita lihat nanti sampai kita sesuaikan sampai di bagian akhir di bagian outputnya gitu. Nah, kalau sudah selesai sampai sini, berarti selanjutnya tinggal kita analisis bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dampak ekonominya gitu. Nah, kalau mau lihat jawaban fullnya, sebenarnya di sini udah ada ya di tabel I/O yang tulisan yang paling kanan. Tapi kita coba belajar praktek di soal latihan satu dulu. Nah, di latihan satu, teman-teman bisa buka di sheet latihan satu. Tadi kita udah jelaskan ya, teman-teman, bahwa untuk melihat dampak dari ekstensifikasi cukai atau bahasa sederhananya adalah kenaikan pajak gitu ya, pajak atas barang tertentu. Maka kita harus tahu dulu teman-teman, data yang harus kita siapkan adalah yang di kolom D ini ya sampai kolom F. Jadi kita harus tahu teman-teman berapa nilai produksinya dan juga berapa kilogram produksinya gitu. Kenapa ini harus diketahui? Karena teman-teman nanti akan melihat atau akan mengukur elastisitasnya. Nah, teman-teman masih ingat rumus elastisitas itu apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Nah, kalau lupa rumusnya ada di sebelah sini ya. Nah, ini rumusnya ada di sini nih. N6 dibagi N5, teman-teman. Jadi N6 itu price ya. Jadi sorry, perubahan produksi nanti akan kita bagi eh, dengan perubahan dari harganya gitu ya. Jadi perubahan produksi dibagi dengan perubahan harga gitu untuk mendapatkan elastisitas gitu. Nah, data elastisitas yang kita akan cari itu dia membutuhkan berapa produksinya dan berapa dan berapa nilai produksinya gitu. Beda ya. Produksi beratnya dan juga produksi nilainya itu beda ya. Jadi teman-teman harus cari nih nilainya berapa gitu. Nah, cara carinya di mana? Cara carinya di BPS gitu. Nah, kalau misalkan BPS ternyata datanya cuma sampai 2021 gitu misalkan ya, gimana kita mau dapatkan 2023-nya gitu? Karena kan kita mau menguji tarifnya ya, misalkan diberlakukannya tahun 2023 gitu, berapa sih tarifnya gitu? Nah, teman-teman harus melakukan proyeksi atas nilai produksi dan juga berat produksinya gitu. Nah, ini bebas proyeksinya mau pakai metode apa aja bebas, tapi kalau saya prefer yang gampang aja pakai majemuk aja ya, pakai proyeksi majemuk aja gitu. Jadi tinggal pengurangannya berapa, kira-kira rata-rata penambahannya berapa, nanti tinggal ditambahkan di tahun berikutnya gitu. Jadi cara gampangnya gitu ya. Jadi langkah pertama yang teman-teman harus cari tahu untuk membuat penelitian ekstensifikasi cukai dengan input output adalah cari tahu dulu berapa nilai produksinya yang ini dan juga berapa total produksi in kilogramnya gitu. Nah, kalau sudah selesai di sini, kita anggap selesai ya, kita hijauin dulu. Misalkan teman-teman udah nyari ini nilainya. Udah nyari dengan objek apapun ya, bebas ya objeknya misalkan udah dapet. Kita lanjut ke berikutnya teman-teman. Nah, ini kita akan berikutnya adalah tahap berikutnya adalah mencari tahu berapa sih potensi penerimaannya. Tadi kan udah jelasin ya, ada tiga yang akan kita cari tahu yaitu potensi penerimaannya berapa, elastisitasnya berapa, sama dampak ekonominya seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua kita cari, yang pertama kita cari adalah berapa sih potensi penerimaannya. Nah, cara tahu potensi penerimaannya kita pakai asumsi aja teman-teman. Yaitu asumsinya adalah dikenakan terhadap nilainya, nilainya itu maksudnya nilai jualnya atau nilai produksinya, dikali dengan tarif yang sifatnya persentase ya. Jadi kita nggak pakai tarif spesifik nih, kita pakainya tarif persentase aja gitu. Nah, jadi tinggal kita geser aja teman-teman. Jadi kita kan mau tahu potensi penerimaan di 2023 ya, di 2023 gitu. Karena datanya pakainya 2023. Berarti caranya adalah tinggal kita geser aja di sini nih. Jadi nilai produksi yang 2023 yang ini nih, kalau teman-teman butuh digedein. Nah, yang di sini, ini kita pindah ke nilai produksi sini, teman-teman. Nah, kita pindah nih, kan sama nilainya kan.
Nah, tinggal kita kali dengan tarif cukai. Ini asumsi, ini base-nya asumsi ya. Jadi kalau nanya, Kak, ini kenapa ada 5%, 10%, 15%? Ini sifatnya asumsi gitu. Teman-teman mau ngasih dia tarifnya 30%, mau 40% itu bebas, itu asumsi. Nah, kenapa asumsinya 5 sampai 10, 5 sampai 15%? Teorinya adalah karena rata-rata pengenaan cukai itu di negara lain, misalkan yang terkait gula dan sebagainya itu rata-rata 5 sampai 15% gitu ya. Jadi patokan kita membaginya itu seperti itu gitu. Jadi kalau ada pertanyaan dari dosennya, kenapa pakainya 5 sampai 15% gitu ya? Rata-rata jurnal yang saya dapat membahas terkait ekstensifikasi gula itu seperti itu tarifnya gitu. Tapi kalau teman-teman nanti barangnya beda, misalkan ya, barangnya lain ya, nanti teman-teman silakan cari berapa sih tarif rata-rata lain di negara lain itu untuk digunakan di Indonesia gitu. Nah, kalau udah teman-teman tinggal kalikan aja teman-teman. Ini di bawah sini udah ada rumusnya, udah dibikin rumusnya. Tinggal di copy aja ini, terus kita masukin. Nah, nanti kita dapat ya. Jadi nilainya, jadi nilai penerimaan cukai yang kita terima apabila kita kenakan 5% adalah eh 2 juta ya. Ini dua juta dalam juta rupiah ya. Berarti kan sekitar 2 miliar kan dapatnya. Gitu ya cara membacanya teman-teman. Nah, berarti selama setahun dia akan dapat sekitar 2 miliar gitu. Nah, ini tinggal kita drag aja ke bawah. Nanti kita akan dapat nilainya. Nah, itu ya teman-teman ya caranya ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat berapa sih nilai dia terhadap berapa sih eh, apa ya berapa sih kontribusi dia terhadap penerimaan cukai gitu ya. Jadi kan di atas ini penerimaan cukainya nih in total kan. Penerimaan cukainya kan in total sekitar 245 triliun gitu. Nah, berapa sih kontribusi dia gitu kan. Nah, tinggal pakai rumus yang ini aja kita masukin. Kita masukin ke sini. Tambahin sama dengan kita akan dapat bahwa kalau kita kenakannya 5%, kontribusinya terhadap penerimaan cukai itu cuma sekitar 0,86%. Gitu ya, teman-teman. Jadi kecil sekali sebenarnya. Apa? Kecil sekali sebenarnya dampaknya terhadap penerimaan cukai. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga ekstensifikasi kan. Lumayan kalau ada dapat 2 miliar gitu. Nah, kalau udah teman-teman tinggal selesaikan yang kosong-kosong ini kan gampang ya. Nah, kita masuk ke perhitungan berikutnya, yaitu kita akan mencari elastisitasnya. Ingat tadi bahwa konsep utamanya adalah cukai hanya bisa dikenakan atau hanya akan bermanfaat dikenakan apabila barangnya sifatnya inelastis gitu ya. Nah, jadi kesimpulan kita di bawah sini harus sifatnya inelastis. Nah, berarti kalau inelastis itu berarti dia akan mendekati ke nilai nol ya. Jadi akan mendekati ke nilai nol gitu. Kalau mendekati ke satu berarti dia elastis gitu ya. Nah, teman-teman juga harus lihat teman-teman bahwa yang paling baik sebenarnya adalah yang digunakan. Jadi elastisitas kan ada dua ya teman-teman. Harus kita flashback dikit ya materi ekonomi. Jadi elastisitas kan ada dua jenis. Ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran gitu ya. Nah, idealnya ketika kita meneliti terkait pajak itu yang digunakan adalah elastisitas permintaan teman-teman. Elastisitas permintaan itu disimbolkan dengan nilai negatif ya di dalam perhitungan nilainya negatif gitu. Tapi karena kita nggak bisa tahu berapa nilai konsumsi gula yang digunakan oleh masyarakat dan berapa harga beli yang dia serahkan untuk mendapatkan satu gula gitu ya, 1 kilogram gula, maka kita pada penelitian ini diasumsikan sama. Jadi diasumsikan nilai produksi gula dan juga harga produksi gula itulah permintaan dan juga harga belinya masyarakat gitu ya. Jadi ini kita pakai asumsi teman-teman. Walaupun sebenarnya ini agak kurang tepat karena yang paling ideal adalah menggunakan data langsung dari masyarakat. Tapi kan kita nggak bisa dapatkan gitu. Jadi gitu ya. Nah, berikutnya, kalau kita udah dapat, tinggal kita cari aja. Kan tadi rumusnya elastisitas kan berarti perubahan quantity dibagi dengan perubahan harga kan. Analisis aja. Kita masukin aja rumusnya untuk melihat berapa sih elastisitasnya gitu. Jadi kita masukin aja rumusnya. Jadi perubahan harga, jadi harga ini ya maksudnya ya. Jadi harga ini kurang ini gitu ya. Nah, kita masukin aja ke sini. Dia belum tercopy. Nah, kita tinggal masukin aja produksinya berapa, kuantitinya yang berubah. Oke, terus sampai bawah kita masukkan. Terus kita harganya ya, kita cek berapa sih perubahannya.
Nah, kalau udah tinggal kita bagi aja ya. Jadi Q6 dibagi dengan 6. Nah, nanti kita dapat, jadi ternyata dia satu, satu lebih ya. Nah, nanti kita tinggal kerjakan semuanya, jadi dapat semua nanti ke bawah. Terus nanti tinggal kita average ya, kita rata-ratakan ya. Jadi selama 3 tahun terakhir nih, 3 tahun terakhir ternyata nilai elastisitasnya adalah 0,02. Berarti dia inelastis ya. Berarti datanya bagus nih berarti. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa gula berarti sifatnya inelastis sehingga dia bisa dikenakan cukai gitu ya cara teman-teman ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau dia dia nggak bagaimana kalau dia nilainya elastis atau mendekati satu gitu ya atau lebih dari satu misalkan kayak gitu. Nah, berarti kalau kayak gini teman-teman, teman-teman harus punya judgement yang lebih gitu. Artinya teman-teman harus mencari alasan lain kenapa kemudian produk ini wajib dikenakan cukai gitu ya. Kalau penelitiannya sifatnya kuantitatif kayak gini gitu. Jadi harus ada alasan lain misalkan ini karena alasan kesehatan, alasan lingkungan gitu. Jadi eh, wajib dikenakan cukai itu. Nah, kalau udah, nah, baru kita akan mengukur teman-teman pengaruhnya berapa sih terhadap permintaan gula gitu. Tadi kan udah dijelasin ya dari beberapa slide kita jelaskan bahwa kalau dikenakan pajak maka akan terjadi penurunan penurunan permintaan. Nah, penurunan permintaan itu berdasarkan barangnya elastis atau inelastis gitu. Jadi nanti akan kita kalikan teman-teman. Jadi di sini di perubahan di sini nih di perubahan permintaan ini nah, nanti tinggal kita kaliin aja teman-teman. Jadi kita kalikan berapa nilai cukainya. Kan nilai cukai tadi ini dapatnya kan segini kan. Berarti kan asumsinya akan terjadi penurunan nih sekitar 2.100.000 gitu. Nah, nanti kita kalikan dulu sama elastisitasnya berapa gitu. Nanti baru kita dapat. Oh, ternyata ternyata penurunannya nggak 100%, nggak 100% 2 juta yang hilang gitu ya dari masyarakat. Ternyata enggak. Kan tadi asumsi sederhananya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya uang 5.000, terus saya ambil 1.000 gitu, kan teman-teman sisa 4.000 gitu. Padahal enggak sebenarnya secara ekonomi enggak. Bisa jadi elastisitasnya itu kecil. Jadi yang teman-teman rasakan itu enggak terlalu banyak gitu misalkan. Nah ini contohnya gini ya. Jadi yang dirasakan sebenarnya permintaannya berturun yang nurun itu cuma sekitar 38.000 gitu ya. Karena nilainya adalah penerimaan cukai dikali dengan elastisitas gitu dapatnya 38.000. Nah, kalau kita udah sampai sini berarti kita sudah selesai di fase yang pertama yaitu untuk mencari berapa potensi penerimaan, berapa elastisitasnya dan berapa penurunan permintaan. Tahap berikutnya adalah kita harus mencari tahu dampak ekonominya itu seperti apa gitu. Nah, untuk mengerjakan dampak ekonominya, baru kita pakai tabel yang di bawah sini, teman-teman. Nah, tabel EO ini. Jadi, tabel EO ini tujuannya adalah untuk mencari dampak dari ekonomi. Itu sebenarnya, teman-teman. Jadi, untuk mengerjakan penelitian ini, tahapannya tadi seperti itu ya. Kerjakan dulu yang di atas ini, yang di atas row 11, ini dikerjakan dulu semuanya. Nah, kalau teman-teman udah dapet, sebenarnya boleh nggak sih Kak, nggak sampai bawah gitu, cukup sampai penurunan permintaan, boleh-boleh aja teman-teman. Sebenarnya dari gambaran ini aja kita udah bisa jadi satu penelitian, kita udah bisa tahu oh ternyata nilai cukainya itu lebih gede daripada penurunan akhirnya gitu. Nah, itu sebenarnya udah cukup untuk menyelesaikan satu penelitian gitu, nggak perlu pakai bawah-bawahnya gitu. Tapi kalau mau lebih detail lagi, teman-teman bisa pakai tabel I/O untuk lihat sektor-sektor apa yang nanti menurun gitu ketika kita kenakan pajak atas gula gitu atau kenakan cukai atas gula gitu. Nah, kalau udah teman-teman, kita lihat tabelnya di sini. Nah, tadi kan ada rumusnya tuh. Tadi kan rumusnya di PPT. Kita balik PPT dulu. Nah, rumusnya kan tadi kan rumusnya ini ya, X sama dengan identitas dikurang A terus di inverse kali Y gitu. Nah, kita harus cari tahu dulu teman-teman. Matriks A ini berapa nilainya dan juga matriks kebalikan Leontief ini berapa nilainya gitu. Nah, matriks A ini atau matriks koefisien input biasanya kita sebut dengan matriks teknologi ya. Nah, matriks teknologi itu berarti ada posisinya ada di row yang ini teman-teman. Semua row yang ke bawah sini. Nah, cara tahunya adalah tinggal kita bagi aja berapa total inputnya dibagi dengan berapa yang dia gunakan untuk sektornya gitu ya. Jadi rumusnya di sini kita copy aja dulu ke bawah. Nah, jadi kita lihat ya.
Jadi berapa total input primernya? Total input primer itu berarti semuanya keseluruhan yang ini input primer nanti dibagi dengan eh oh ini karena ada tambahan tadi ya. Ntar saya hapus dulu yang nggak merubah struktur. Nah, jadi nanti kita akan mencari tahu, oke, kita akan mencari tahu nih nilai input totalnya, total di bawah sini itu nanti kebalik. Jadi nilai yang di sini nilai yang digunakan di pertanian akan kita bagi dengan total inputnya berapa gitu. Sebenarnya cara sederhananya gitu ya teman-teman. Nah, untuk nanti selanjutnya kita akan mendapatkan berapa nilai koefisien A-nya. Jadi koefisien A untuk sektor satu itu nilainya segini gitu teman-teman. Nanti tinggal kita drag aja ke bawah sampai ke 17. Nah, nanti kita udah dapat. Nah, kalau udah dapat tinggal kita lanjutin ke kanan dan seterusnya sama ya. Jadi nilai input yang bawah, jadi kalau kita cari sektor satu, ya digunakan di tebu, jadi pertanian yang digunakan di tebu, berarti tinggal kita di sini aja. Jadi nilai yang di sini kita bagi dengan di bawahnya gitu. Caranya gitu. Nah, untuk biar gampang, kita langsung copy aja di sini ya, yang udah ada jawabannya. Oke, kita copy, kita masukkan ke sini, teman-teman. Nah, jadi kita udah dapat. Jadi ini adalah matriks A atau koefisien A gitu. Kalau udah, teman-teman bisa ditandain ya. Di sini bisa ditandain, misalkan dinamain apa gitu. Nah, kalau di sini aku namain pakai A gitu ya. Jadi biar gampang kita nyarinya. Jadi kalau misalkan ke sini tinggal mencari A itu yang mana? Oh, A itu yang ini. Nah, jadi cara gampangnya gitu. Jadi ini ada matriks A. Nah, kalau udah, kita langsung lanjut ke rumusnya tadi. Jadi harus di-inverse ya. Jadi gampangnya adalah matriks ini akan kita kurangi dengan matriks identitas. Matriks identitas itu semoga masih ingat pelajaran SMA-nya ya. Matriks identitas itu kayak gini teman-teman. Misalkan matriksnya 3 kali 3 ya. Nol nol nol. Matriks identitas itu yang kayak gini. Nah, gini ya. Jadi yang ada angka satu di diagonalnya gitu. Nanti akan kita kurangin matriks identitas ini, kita kurangi dengan matriks alfa gitu. Nah, karena dia ini jumlahnya 17, berarti kan dia akan 17 kali 17. Berarti matriknya itu juga 17 kali 17 gitu. Sorry, 18 ini ya. Jadi 18 kali 18 gitu. Nah, biar gampang, itu udah ada rumusnya juga, jadi nggak perlu manual satu-satu. Nah, rumusnya itu tinggal kita ngikutin bawahnya aja, teman-teman. Ini minverse berarti artinya, eh minverse itu berarti artinya inverse ya. Jadi inverse dalam kurung, eh, M unit itu berarti matriks identitas dikurangin dengan matriks A gitu ya, cara membaca rumusnya ya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Ini dia otomatis teman-teman, kalau udah diklik dia langsung langsung otomatis. Tinggal kita hapus petiknya. Nah, dia udah ngelok kan. Di sini datanya kan dia udah ngelok, tinggal kita enter aja. Nah, nanti dia muncul semua gitu. Nah, berarti sampai sini kita udah dapet. Oh, berarti nilai penggandaannya untuk sektor satu itu adalah satu gitu. Terus untuk eh, sektor satu yang digunakan di tebu berarti 0,043 gitu ya cara cara mengetahuinya ya teman-teman. Nanti di sini sebenarnya udah kelihatan nih mana sih sektor yang paling dominan atau sektor yang paling berpengaruh gitu. Nah, nanti kita bisa lihat di sini gitu. Nah, kalau udah sampai di sini baru lanjut kita ke yang sebelah kanan teman-teman. Jadi kita akan kalikan dengan Y-nya. Tadi kan rumusnya gini ya. Rumusnya kan ini ya. Vektor output sama dengan dalam kurung I kurang A pangkat min satu. Nah, kita udah dapat itu tuh. Kita udah dapat I kurang A pangkat min satunya. Berikutnya, tinggal kita kalikan dengan Y-nya. Gitu. Nah, cara mengkalikan dengan Y-nya, kita balik lagi ke tabelnya. Nah, Y-nya itu adalah yang shocknya, teman-teman. Jadi, delta shocknya yang kita akan cari. Nah, sebelum kita ke situ, teman-teman kalau mau memastikan kembali apakah udah benar nih di bawah sini, apakah udah benar sih? Benar nggak sih ini hitungan kita terkait koefisien sama matriks Leontief-nya atau matriks penggandaannya? Caranya kita bisa cek, teman-teman. Di sini ada kolom cek. Di sini rumusnya itu yang atas ini, yaitu multiple matriks multiple function atau perkalian matriks.
dari kolom L dan kolom L. Mana itu kolom L? Jadi kolom L itu yang tadi yang bawah ya. Nih. Jadi efek penggandaan itu namanya kolom L. Nah, sedangkan kolom F itu yang mana? Kita cat saja di sini. Kolom F adalah total permintaan akhir gitu. Jadi total permintaan akhir dikali dengan multiplier efek akan menghasilkan supply atas eh, supply atas dasar harga pembeli. Jadi akan kita tahu di situ, teman-teman. Karena kita mau nyari supply-nya berapa sih berkurangnya gitu kan. Jadi caranya udah tinggal kita masukin aja rumusnya. Tinggal kita masukin sama dengan mult L sorry. Ini ya, L dikali sama F. Ini. Kalau udah tinggal kita gini, terus kita klik Shift and kita klik Control Enter. Oh, nggak bisa. Jadi kita harus Enter aja. Nah, udah. Ternyata dia udah masuk rumusnya. Nah, udah tinggal gitu ya, teman-teman. Jadi cara kita mengeceknya gitu. Kalau udah sama, nilainya ini kan sama ya. Nilainya kan sama nih. Oh, berarti ini udah benar cara kita ngitungnya gitu. Nah, kalau udah tinggal kita masukin aja ya, berapa sih shocknya gitu. Nah, shock itu adalah, kita balik lagi ke sini, teman-teman. Jadi penurunan permintaan ini yang kita sebut dengan shock gitu. Jadi shock ini untuk 5% kita geser ke bawah. Jadi kita copy aja, copy link juga boleh. Ini kita copy link, kita masukkan ke sini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa cuman satu yang diisi gitu? Ya karena yang dikenain cukai cuma satu, yang dikenain cukai cuma gula kan. Berarti nilai perubahan permintaan gula aja yang kita isi gitu, yang lainnya nol gitu. Nah, berikutnya kalau kita mau lihat berapa sih dampaknya terhadap output yang baru, tinggal kita kalikan aja sesuai dengan rumus yang tadi ya. Jadi rumusnya mult jadi L itu berarti koefisien penggandaan dikalikan dengan shocknya berapa. Ini shock ya. Jadi DF1 itu shock yang 5%. Nih, shock yang 5%. Nanti kita akan dapat, oh nilai inputnya segini. Nah, kalau kita dapat segini, oh berarti kita lihat, oh ternyata terjadi penurunan output. Jadi kalau kita naik, kita kenakan pajak 5%, kita kenakan cukai 5% atas gula, maka akan terjadi penurunan output sebesar minus 51.000 gitu teman-teman. Nah, nanti kita bandingin, apakah minus 51.000 ini menguntungkan apa enggak gitu. Nah, kalau kita lihat menguntungkan kan, karena dia berkurang outputnya cuma 51.000, tapi kita dapat penerimaan negara sebesar 2.100.000 gitu sebenarnya. Cara cara hitungnya gitu. Oh, berarti benar. Oh, berarti secara kesimpulan kita bisa lihat bahwa ternyata ekstensifikasi cukai ini untuk gula ini ternyata bermanfaat karena bisa meningkatkan penerimaan negara gitu. Tinggal berikutnya kita balik aja. Jadi penerimaan negara yang udah kita terima nanti tinggal kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk yang lain gitu, dalam bentuk dana desa atau DBHCHT dan lain sebagainya gitu. Supaya masyarakat lebih banyak manfaat yang bisa diterima gitu. Dan ini tinggal teman-teman selesaikan aja teman-teman. Jadi kalau udah dapat sini kita tinggal selesaikan. Ini dikali sama nilai cukainya kan nol ya. Terus ini tinggal diselesaikan aja. Nah, kalau mau lihat selesainya itu ada di table yang ini, teman-teman. Nah, ini yang sudah diselesaikan. Jadi tinggal kita kalikan aja. Jadi 1,1648 kita kalikan dengan tenaga kerjanya ya di bawah ya. E95. Nah, kita kalikan dengan di sini teman-teman. Nah, untuk cara dapatnya, gimana cara kita dapat nilai koefisien lain-lain ini ya, koefisien lainnya ya. Caranya sama seperti kita mengerjakan matriks A tadi teman-teman. Di bawah di bawah sini udah ada tabelnya juga. Nah, di bawah sini udah ada rumusnya sama. Kalau kita copy, kita masukin. Nah, dia itu sama teman-teman. Jadi total inputnya, nih total input dibagi dengan sorry, kompensasi tenaga kerja dibagi dengan total input gitu. Nanti kita akan dapat. Nanti teman-teman tinggal teruskan aja ke kanan dan ke bawah gitu ya. Nah, itu kita lihat tinggal lihat patokannya di sini yang udah di
kerjakan gitu. Nah, ini udah ada nih. Jadi tinggal diisi. Nanti kalau udah, ini bebas mau tetap begini atau mau ditranspose. Kalau aku lebih gampang ditranspose, jadi nanti tinggal kita transpose ke bentuk seperti ini. Nanti tinggal dikali-kaliin aja. Nah, kalau udah semua kita kerjakan nih, udah lengkap semuanya ya. Ini kan udah lengkap nih contohnya di tabel tabel IO. Udah kita kerjakan satu-satu. Nanti teman-teman tinggal membandingkan teman-teman. Apakah benar nggak sih ada manfaatnya? Nah, ini pembandingannya di bawah teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat, ternyata kalau kita kenakan cukai itu 5%, kita akan dapat penerimaan negara 2 juta gitu. Nah, permintaan akhir kertas akan terjadi penurunan sekitar 38.000 ya. Nah, dari 2 juta yang kita terima, ternyata ada penurunan output sebesar 51.000, terus ada penurunan nilai tambah bruto sebesar 35.000 gitu. Nah, bawahnya ini kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, ini sama teman-teman kayak nilai bruto. Jadi nilai bruto itu adalah gabungan dari ketiga nilai ini. Kalau nggak percaya kita jumlahin aja. Jadi kalau kita jumlahin kompensasi tambah surplus tambah pajak itu nilainya akan sama dengan nilai bruto. Nah, sama kan nilainya sama ini. Nah, nilainya kan sama kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi yang kita lihat adalah dua ini aja. Jadi yang kita perhatikan itu ini aja teman-teman. Dan penerimaan cukainya berapa. Nah, kalau selisihnya itu menguntungkan, berarti kebijakannya bermanfaat. Jadi tinggal kita kurangin aja ya. Jadi kita tinggal operasikan aja. Oh, ternyata dia masih dapat keuntungan 2 juta gitu. Nah, gitu caranya teman-teman. Berarti secara kesimpulan kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata eh, kebijakan ekstensifikasi cukai gula ini 5% pun bermanfaat gitu. Apalagi kalau dibuatkan sampai ke 15% gitu. Nah, jadi akan lebih banyak nilai yang dimanfaat yang diterima oleh pemerintah dan juga masyarakat gitu. Nah, paling gitu aja sih teman-teman cara mengajarkannya. Mungkin agak terlihat sulit ya bagi teman-teman, apalagi kalau belajarnya pakai Zoom gini kan nggak bisa praktek langsung kan. Tapi nggak apa-apa teman-teman nanti bisa dipraktekkan di rumah. Ini ada soal latihan satu, latihan dua. Tadi kalau latihan satu yang diinput itu yang ini perubahan permintaan akhir. Nanti di latihan dua teman-teman inputnya yang government spending. Jadi government spendingnya diganti teman-teman. Jadi ini kita masukin ke shock yang di sini. Nah gitu ya. Nanti dia akan menghasilkan nilai yang sesuai berapa gitu. Paling itu sih teman-teman. Mungkin agak sulit ya, wajar ya teman-teman. Yang udah biasa nulis aja kadang-kadang dijelasin kayak gitu juga butuh waktu gitu. Apalagi nanti proses dekonkordansinya ya, proses memisahkan antara gula tebu dan sektor utamanya itu akan sulit teman-teman butuh waktu gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah ada bayangan. Nanti teman-teman kalau mau menulis khususnya buat bunga rampainya mau full sampai seluruh IO boleh, atau kalau mau cuman pakai bagian atasnya aja juga nggak masalah. Itu bisa-bisa aja gitu. Tinggal teman-teman mampunya di mana. Oke, paling itu aja sih. Nanti aku coba share lagi ya penelitian-penelitian terkait ini. Nanti file tugas akhir juga aku bisa share karena sama modelnya, tapi lebih detail aja. Nanti bisa jadi referensi buat teman-teman. Paling itu aja buat penjelasan ini. Semoga dimengerti ya teman-teman.